tempat di mana keajaiban dan misteri saling berpadu melampaui imajinasi manusia. Dari partikel terkecil yang membentuk atom hingga struktur kosmik raksasa seperti galaksi dan supercluster, setiap sudut alam semesta adalah bagian dari jaringan yang saling terhubung. Sebagai manusia yang memiliki rasa ingin tahu, terbesit pertanyaan, bagaimana semua ini bekerja? Apa yang mengatur harmoni dari sesuatu yang sekecil atom hingga sesuatu sebesar gugus galaksi? Ilmu pengetahuan telah lama berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan besar ini. Dalam pencarian tersebut, kita menemukan bahwa alam semesta diatur oleh hukum-hukum mendasar. Terdapat 4 kekuatan utama yang memegang kendali atas semua fenomena fisik yang pernah kita temui. Gravitasi adalah salah satu kekuatan yang paling kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah kekuatan yang mengatur bagaimana planet, bintang, dan galaksi saling tarik-menarik. Dalam skala terbesar, gravitasi adalah penyebab mengapa bumi tetap mengorbit matahari, dan mengapa seluruh galaksi terikat dalam bentuk spiral yang rapi. Gravitasi bekerja antara semua objek yang memiliki massa, dengan kekuatan yang semakin besar seiring dengan massa objek tersebut dan semakin kecil seiring dengan jarak antara objek-objek tersebut. Namun, meskipun gravitasi adalah kekuatan yang sangat kuat dalam skala besar, ia ternyata adalah kekuatan yang paling lemah di antara 4 kekuatan dasar ini. Sebagai contoh, jika kita membandingkannya dengan gaya elektromagnetik yang bisa memanipulasi partikel listrik, gravitasi hanya menarik objek tanpa bisa menekan atau mendorong. Tetapi, meskipun lemah, gravitasi sangat penting karena ia mengendalikan struktur besar alam semesta kita, dari orbit planet hingga pembentukan galaksi. Pertanyaannya, mengapa gravitasi sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan lainnya? Elektromagnetisme adalah kekuatan yang memegang kendali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan listrik dan magnet. Kekuatan ini mengatur segala sesuatu yang kita kenal sebagai energi dan cahaya. Cahaya itu sendiri adalah gelombang elektromagnetik yang berperan dalam komunikasi, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Elektromagnetisme bekerja pada partikel bermuatan listrik seperti elektron dan memiliki 2 bentuk interaksi utama seperti medan listrik dan medan magnet. Sebagai contoh, kita menggunakan medan elektromagnetik dalam perangkat elektronik seperti telepon, komputer, bahkan microwave. Gaya ini tidak hanya mengendalikan benda-benda yang kita lihat di sekitar kita, tetapi juga menjadi dasar dari banyak fenomena alam seperti cahaya yang kita lihat dan medan magnet yang melindungi bumi dari radiasi kosmik. Namun, meskipun elektromagnetisme sangat kuat dan bekerja pada skala yang sangat kecil, ia memiliki keterbatasan. Sebagai contoh, medan magnet dan medan listrik tidak dapat menjelaskan fenomena besar seperti gerakan planet-planet atau formasi galaksi yang lebih dipengaruhi oleh gravitasi. Lalu, bagaimana hubungan antara gaya elektromagnetik dan gravitasi, dan mengapa keduanya bekerja secara terpisah meskipun keduanya mengatur dunia fisik kita? Gaya nuklir kuat adalah kekuatan yang paling kuat di antara keempat kekuatan dasar, dan ia bertanggung jawab untuk menjaga inti atom tetap utuh. Tanpa gaya nuklir kuat, proton dan neutron dalam inti atom akan saling terpisah, karena proton bermuatan positif dan seharusnya saling tolak-menolak akibat gaya elektromagnetik. Namun, gaya nuklir kuat bekerja dengan sangat kuat pada jarak yang sangat pendek untuk menahan proton dan neutron bersama-sama di dalam inti atom. Gaya ini sangat penting karena ia memungkinkan pembentukan unsur-unsur kimia yang menjadi dasar bagi kehidupan. Tanpa gaya nuklir kuat, tidak ada inti atom yang bisa terbentuk, dan tanpa inti atom, tidak ada unsur-unsur seperti karbon, oksigen, atau nitrogen yang diperlukan untuk membentuk kehidupan seperti yang kita kenal. Gaya ini sangat kuat, tetapi hanya bekerja dalam skala subatomik, sehingga ia tidak dapat mempengaruhi objek besar seperti planet atau bintang. Dan mengapa gaya nuklir kuat hanya bekerja pada skala subatomik, sementara gravitasi dan elektromagnetisme memiliki pengaruh yang lebih besar pada skala makroskopik?
Gaya nuklir lemah adalah kekuatan yang bekerja di dalam inti atom, dan ia memainkan peran penting dalam proses fisika nuklir seperti peluruhan radioaktif. Misalnya, ketika sebuah atom tidak stabil, ia dapat mengalami peluruhan radioaktif yang menghasilkan partikel-partikel baru yang keluar dari inti atom. Proses ini terjadi karena gaya nuklir lemah yang memungkinkan partikel tertentu untuk berubah, seperti ketika neutron dalam inti atom berubah menjadi proton dan elektron, melepaskan energi dalam bentuk radiasi. Gaya nuklir lemah tidak hanya terbatas pada peluruhan radioaktif, tetapi juga berperan dalam reaksi fusi nuklir yang terjadi di dalam bintang, termasuk matahari kita. Reaksi fusi ini menghasilkan energi yang kita nikmati di bumi dalam bentuk cahaya dan panas. Meskipun kuat pada skala atom, gaya nuklir lemah memiliki jangkauan yang sangat terbatas dan hanya bekerja dalam jarak yang sangat kecil, sekitar ukuran inti atom itu sendiri. Jadi, bagaimana gaya nuklir lemah dan gaya nuklir kuat dapat bekerja bersama-sama untuk memungkinkan proses-proses seperti fusi dan peluruhan, meskipun keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Terdapat satu pertanyaan besar terus menggema. Bagaimana jika keempat kekuatan ini hanyalah manifestasi yang berbeda dari satu kekuatan tunggal yang lebih mendasar? Ini adalah inti dari pencarian manusia untuk menemukan teori segalanya. Sebuah teori yang tidak hanya menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja, tetapi juga mengungkap rahasia terdalam tentang keberadaan kita di dalamnya. Sepanjang sejarah panjang umat manusia, kita telah perlahan membuka tabir rahasia alam semesta yang megah ini. Kita mulai dengan Isaac Newton, yang mengungkap hukum gravitasi, kekuatan tak terlihat yang mengikat planet-planet dan bintang-bintang dalam sebuah tarian kosmik yang teratur. Kemudian, James Clerk Maxwell menyatukan dua fenomena yang dulu terpisah seperti listrik dan magnet. Hal itu membuka jendela untuk memahami kekuatan elektromagnetik yang menggerakkan dunia kita. Dan akhirnya, Albert Einstein dengan teori relativitasnya memperlihatkan bahwa ruang dan waktu bukanlah entitas yang terpisah, melainkan dua aspek dari satu kain yang tak terpisahkan, yang saling berinteraksi dalam cara yang begitu indah dan misterius. Namun, meski kita telah mengukir pencapaian yang luar biasa, kita baru menggoreskan permukaan dari pemahaman kita. Perjalanan kita dalam pencarian untuk memahami inti alam semesta belum selesai. Di balik setiap jawaban yang kita temukan, ada lebih banyak pertanyaan dan misteri yang menanti untuk dipecahkan. Pertanyaan yang menuntut kita untuk melangkah lebih jauh, lebih dalam, untuk menyelami keajaiban yang tak terungkapkan, seolah alam semesta ini masih menyimpan banyak rahasia yang belum kita sentuh. Di tengah keagungan alam semesta yang tak terhingga, kita hanyalah titik debu yang terselip di antara bintang-bintang. Namun dalam kampan yang luas ini, muncul rasa ingin tahu yang tak terpadamkan. Sebuah dorongan yang mendorong kita untuk bertanya, merenung, dan menggali lebih dalam. Apakah mungkin, di balik segala keteraturan yang begitu memukau ini, ada satu desain yang sempurna? Apakah terdapat satu pola yang menghubungkan semuanya? Mari bersama-sama melangkah ke dalam perjalanan ini, menembus batas-batas pemahaman kita, menyelami kedalaman misteri alam semesta untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah lama mengusik jiwa manusia. Pertanyaan yang menantang kita untuk melihat melampaui apa yang tampak dan menemukan kunci untuk memahami takdir kita di alam semesta yang begitu luas dan penuh rahasia ini. Stephen Hawking in his latest book said God, bah humbug. He can prove the non-existence of God because there was no time for God to create the universe at the instant of the Big Bang. He says time started with the Big Bang, therefore there was no time for God to create a universe, i.e. there's no God. Fisika adalah upaya manusia untuk menguraikan rahasia terdalam alam semesta. Ia menjelajahi dimensi terkecil hingga luasnya kosmos yang tak terhingga. Segala sesuatu yang ada, mulai dari partikel yang nyaris tak kasat mata, hingga gugusan galaksi yang megah, semua berakar pada keberadaan yang paling mendasar. Di sanalah inti dari semua realitas berada. Landasan tempat seluruh eksistensi bermula. Oleh sebab itu, untuk memahami alam semesta dengan seutuhnya, ilmuwan harus menelusuri ilmu yang membahas esensi terdalam ini, yaitu fisika kuantum.
pernah membahas fisika kuantum di dalam serial Fisika Kuantum. Bagi yang belum sempat menyaksikan, saya sangat merekomendasikan untuk menontonnya terlebih dahulu. Intinya, fisika kuantum adalah cabang ilmu yang mengupas dunia pada skala yang sangat kecil, tempat hukum-hukum fisika klasik kehilangan relevansinya. Secara sederhana, ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku partikel subatomik, entitas yang lebih kecil dari atom, dan memahami fenomena aneh yang seringkali melampaui intuisi kita. Beragam eksperimen telah dilakukan untuk membuktikan dan mengungkap misteri fenomena dalam fisika kuantum, membuka jendela baru menuju pemahaman realitas yang jauh melampaui intuisi manusia. Misalnya, eksperimen celah ganda yang memperlihatkan dualitas gelombang partikel sebagai sebuah sifat alam yang mengaburkan batas antara materi dan energi. Kemudian, ada fenomena quantum entanglement yang mengungkap keterhubungan dua partikel secara instan meski terpisah oleh jarak kosmik, seolah menantang konsep ruang dan waktu itu sendiri. Eksperimen legendaris seperti percobaan EPR dan paradoks Schrödinger-Cat yang penuh teka-teki juga menjadi fondasi penting dalam memahami dunia kuantum. Namun, eksperimen-eksperimen ini bukan hanya sekadar membuktikan teori-teori yang ada. Mereka juga menjadi pilar yang mendasari inovasi besar, seperti teknologi komputer kuantum yang berpotensi merevolusi cara manusia memproses informasi. Melalui eksperimen ini, fisika kuantum terus membimbing kita menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat alam semesta. Kenapa kita harus setuju kalau fisika kuantum menjadi fondasi dari keberadaan? Setiap materi dan energi di alam semesta, dari partikel terkecil hingga cahaya yang menari di kehampaan kosmik, tunduk pada hukum-hukum kuantum. Misalnya elektron yang tidak bergerak sembarangan di sekitar inti atom, melainkan hanya dapat berada pada tingkat energi tertentu, menjadi sebuah fenomena yang menantang intuisi klasik kita. Interaksi antara partikel, seperti gaya elektromagnetik yang dimediasi oleh foton, atau gaya fundamental lainnya, seperti gaya nuklir kuat dan lemah, yang melibatkan gluon dan boson, semuanya dijelaskan dalam kerangka kuantum. That quantum mechanics is essential in explaining many of the important processes in life. Prinsip-prinsip mendalam ini tidak hanya menjelaskan struktur materi, tetapi juga menjadi dasar dari berbagai fenomena alam, mulai dari reaksi kimia yang rumit hingga proses biologis di tingkat molekuler. Dengan kata lain, hukum-hukum kuantum adalah blueprint yang menjahit setiap lapisan realitas. Dari struktur terkecil yang membentuk atom hingga kompleksitas kosmos yang agung. Dunia kita dalam segala aspeknya bergantung sepenuhnya pada harmoni yang diatur oleh fisika kuantum. Model standar fisika partikel yang mencakup partikel dasar seperti quark dan lepton adalah salah satu aplikasi paling sukses dari fisika kuantum. Model ini menjelaskan 3 dari 4 gaya dasar di alam semesta, gaya nuklir lemah, elektromagnetisme, dan gaya nuklir kuat, kecuali gravitasi yang tetap menjadi teka-teki besar. Meskipun model standar di fisika kuantum bisa dikatakan sangat sukses, namun masih memiliki batasan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah mengintegrasikan gravitasi, yang dijelaskan oleh teori relativitas umum Einstein. Relativitas umum bekerja pada skala besar seperti planet, bintang, dan galaksi. Sementara fisika kuantum berlaku pada skala subatomik. Dan saat ini ilmuwan berusaha menyatukan semuanya dalam satu kerangka kerja, sebuah teori yang dapat menjelaskan segalanya, atau dikenal dengan Theory of Everything. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk membentuk Grand Unified Theory sudah banyak diajukan. Contohnya seperti teori string dan loop quantum gravity mencoba menjawab tantangan ini. Dalam teori string, semua partikel dasar dianggap sebagai getaran dari string yang sangat kecil. Dalam teori string, semua partikel dasar bukanlah objek titik seperti yang diasumsikan dalam fisika partikel standar, melainkan getaran dari entitas satu dimensi yang disebut string.
Untuk konsistensinya, teori string memerlukan dimensi tambahan di luar 4 dimensi. Seperti yang kita ketahui, terdapat 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Dalam teori string, total ada 10 atau 11 dimensi, tergantung pada versi teorinya. Kita akan bahas ini di video terpisah jika kalian tertarik. Tapi untuk lebih mudah, ada 5 versi utama teori string, yaitu type 1, 2A, 2B, heterotico, dan heterotic E. Tetapi semuanya dihubungkan oleh kerangka yang lebih luas yang disebut M-teori. Teori ini digadang-gadang bisa memberikan kerangka untuk menyatukan semua 4 gaya fundamental. Namun sayangnya, teori string belum memiliki bukti eksperimental langsung. Karena skala energi yang diperlukan untuk menguji prediksi-prediksinya sangat jauh di luar jangkauan teknologi saat ini. Loop quantum gravity berfokus pada kuantisasi ruang dan waktu itu sendiri. Dalam pendekatan ini, ruang waktu tidak kontinu seperti pada relativitas umum, melainkan terdiri dari jaringan kuantum yang terputus-putus atau disebut spin networks. Or the quanta of gravity, a little chunk of gravity or something, which made up themselves space, they don't live in space. Ruang waktu dibangun dari unit terkecil yang disebut dengan loop atau graviton kuantum yang terorganisasi menjadi jaringan diskrit. Ini berarti ruang waktu memiliki struktur dasar seperti butiran pasir di skala yang sangat kecil. So space itself is weaved by this interconnected quanta of gravity. This is the core of loop quantum gravity. Keunggulan dari teori ini adalah tidak memerlukan dimensi ekstra seperti teori string. Namun, teori ini lebih fokus pada gravitasi kuantum tanpa memasukkan gaya lain, seperti gaya elektromagnetik atau nuklir. Kedua teori ini masih dalam pengembangan aktif dan keduanya menghadapi tantangan besar, baik dalam hal matematika maupun verifikasi eksperimen. You agree with me, right? Loop quantum gravity is the future of physics. Sorry, Leslie, I guess I prefer my space stringy, not loopy. Meskipun terdapat pro dan kontra, namun suka atau tidak, bisa dikatakan teori ini berada di garis depan pencarian manusia untuk memahami rahasia terdalam alam semesta. Sebuah upaya yang tak terpisahkan dari usaha mengungkap jejak-jejak kebijaksanaan Sang Pencipta. Dengan menyelami kedalaman konsep-konsep ini, kita tidak hanya mendekati pemahaman tentang alam semesta, tetapi juga berhadapan langsung dengan pertanyaan tentang hakikat penciptaan dan rahasia Tuhan yang membentang di balik tirai keberadaan. Fisika kuantum membimbing kita untuk menembus batas-batas realitas yang tampak, memasuki ranah dimensi tersembunyi yang tak pernah terjangkau oleh indera manusia. Dalam dunia kuantum, segala sesuatu berada dalam ketidakpastian yang menakjubkan. Konsep seperti superposisi, di mana partikel dapat berada dalam berbagai keadaan sekaligus, dan entanglement yang menghubungkan partikel yang terpisah jauh oleh ruang dan waktu, mengguncang paradigma kita tentang bagaimana alam semesta seharusnya berfungsi. Fenomena-fenomena ini menggugah pemahaman kita yang telah lama diterima tentang ruang dan waktu, menyarankan bahwa mereka bukanlah entitas yang statis dan mutlak, tetapi bisa bersifat fleksibel, terdistorsi, bahkan terhubung secara misterius dalam cara yang belum sepenuhnya kita pahami. Namun, meskipun kita baru sekedar menggores permukaan, perjalanan fisika kuantum terus berlanjut. Perjalanan ini akan membawa kita lebih dalam kepada lapisan realitas yang lebih kompleks. Sebuah perjalanan yang akan menantang dan mungkin merubah cara kita melihat alam semesta dan eksistensi itu sendiri. Pada akhirnya, fisika kuantum bukan hanya menjadi cabang ilmu yang mempelajari partikel-partikel kecil atau fenomena aneh di tingkat mikroskopis. Ia adalah kunci yang membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang realitas, tentang struktur alam semesta, dan bahkan tentang eksistensi kita sendiri. Fisika kuantum mengingatkan
kita bahwa alam semesta ini jauh lebih besar dan lebih penuh misteri daripada yang pernah kita bayangkan. Sebuah perjalanan yang belum berakhir, menantang kita untuk melampaui batas-batas pemahaman dan menggenggam kebijaksanaan yang lebih dalam. Dalam serial ini, kita akan terus menjelajahi misteri ini bersama, karena dunia kuantum baru saja membuka pintunya. Terima kasih sudah menonton.